Baiklah, Paman. Ketika kita masih di dunia ini, kita selalu menjumpai hal-hal yang berpasangan. Bahkan surga dan neraka pun kita jumpai dalam kehidupan ini. Kesenangan dan kenikmatan adalah surga. Kesedihan dan kesengsaraan adalah neraka. Dan saya selalu ingin bahagia tanpa diselingi kesedihan dan kesengsaraan. Dan itu hanya akan saya dapatkan manakala diri ini sudah menyatu dalam ahadiyah Gusti Pangeran. Eleng Ki Ageng, eleng. Surga dan neraka itu terjadi besok ketika kita sudah mati. Sekarang ini kita hanya disuruh menumpuk amal agar kelak masuk surga. Ki Ageng kini merasa sulit untuk memberikan pengertian terhadap tamunya itu. Sudahlah, Paman. Silahkan Paman segera pulang saja ke Demak dan haturkan jawaban saya tadi kepada Dimas Sultan. Baiklah Ki Ageng, kalau begitu hamba mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehari menjelang Ki Patih melaporkan hasil kunjungannya ke Pengging, dilaporkan pula 3 jawaban dari Ki Ageng dan usulan dari Ki Patih agar Ki Ageng diberi tenggang waktu 3 tahun untuk menghadap ke Istana Demak. Kanjeng Sultan kini menjawab dengan senang. Bagus. Bagus sekali, Paman. Itu berarti kita memiliki batas waktu yang jelas. Andai saja ia bukan kakang sepupuku, tentu saja batas waktu yang aku berikan tidak akan selama itu. Tetapi tidak apa. Yang penting, sekarang sudah ada kejelasan. Kita tinggal menunggu saja, Paman. Terima kasih banyak atas kerja keras Paman. Waktu kini terus berlalu. 3 tahun kini juga hampir berlalu. Tenggang waktu yang diberikan oleh Sultan Bintoro telah mendekati batas yang ditentukan. Ki Ageng Pengging sendiri menjalaninya dengan tenang, seakan-akan sedang tidak menghadapi apa-apa. Malah ia semakin bahagia karena istrinya tengah hamil tua yang kini sudah hampir memasuki bulannya untuk melahirkan. Berita tentang tenggang waktu dari Sultan Demak Bintoro kepada Ki Ageng Pengging itu kini juga telah tersebar hingga sampai ke desa Adipurwa, tempat yang biasa dikenal dengan sebutan Tingkir. Ki Ageng Tingkir yang menjadi sesepuh di desa tersebut bergegas pergi ke Pengging dengan diiringi beberapa muridnya untuk menemui adik seperguruannya tersebut. Tidak membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di desa Pengging karena jarak antara Tingkir dan Pengging memang tidak terlalu jauh. Di ruang tengah mereka kini berdua, Ki Ageng Tingkir dan Ki Ageng Pengging, duduk bercengkrama di tengah itu. Rumah peninggalan mendiang Raden Handayaningrat itu memang seolah telah menjadi rumah sendiri bagi Ki Tingkir. Setidaknya itu yang diharapkan oleh Ki Ageng Pengging kepada kakang seperguruannya itu. Raut muka Ki Tingkir kini menyiratkan rasa yang tidak berbahagia. Dimas Pengging, aku mendengar dari selentingan kabar bahwa sudah beberapa kali ada utusan yang datang dari Sultan Demak untuk menemuimu, Dimas. Apakah itu benar? Kalau benar, aku ingin mendengar langsung darimu dengan sejelas-jelasnya. Memang benar, Kang Mas. Pertama kali yang datang adalah 2 perwira memberikan surat dari Sultan Bintoro agar aku menghadap ke Demak. Tetapi aku tidak bisa memenuhinya. 3 tahun yang lalu,
Yang datang adalah seorang yang sudah tua, malahan lebih tua dari Kang Mas, dengan busana rakyat jelata. Kalau melihat penampilan dan gerak tubuhnya, tampaknya dia adalah pejabat penting di Demak. Dan kemudian, dia mengaku bahwa dia adalah Ki Patih Wonosalam. Lantas apa yang dikatakannya? Sama saja dengan sebelumnya, Kang Mas. Dia membawa pesan dari Sultan Bintoro agar aku menghadap ke Demak. Tetapi aku jawab pula belum bisa, karena hatiku masih belum berkehendak untuk pergi ke sana. Utusan itu hendak memintakan tenggang waktu 3 tahun bagiku. Kalau sampai 3 tahun aku belum juga datang ke Demak, maka aku telah dianggap membangkang dan layak untuk mendapatkan hukuman. Dimas, sebenarnya aku bingung juga dengan jalan pikiranmu. Dulu Kanjeng Sultan Fatah hendak bertemu denganmu, hingga memintamu datang ke Demak. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang wajar, kalau seorang paman hendak bertemu dengan kemenakannya. Mungkin dia kangen hendak bertatap wajah denganmu. Tetapi kamu juga menundanya, Dimas. Hingga wafat pun, engkau ternyata belum mau menemuinya. Harapanku, waktu pemakaman Sultan Fatah, engkau datang melayat ke sana. Tetapi ternyata itu pun juga tidak Dimas lakukan. Ki Tingkir kini berhenti sebentar melihat reaksi dari adik seperguruannya yang masih terdiam. Memang teman dari Pengging ini susah diberitahu kalau sudah memiliki pendirian, maka pendirian itu sangat susah untuk diubah. Sementara itu, di dalam benak Ki Ageng Pengging sendiri ada memori yang melayang-layang tentang ia dan kakangnya yang tidak dilibatkan dalam pembangunan Masjid Agung. Itu artinya mereka tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga keturunan dari Prabu Brawijaya. Ketika ada perayaan ataupun kegiatan penting di Demak pada awal berdirinya Kesultanan itu, mereka juga merasa dilupakan. Sebenarnya saat itu adalah masa yang tepat untuk menjalin kekerabatan yang terpecah semenjak kepergian Baginda Brawijaya. Saat itulah dua bersaudara dari Pengging itu sedang membutuhkan sosok pengayom lantaran keadaan mereka yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu, kakek maupun nenek. Namun kenyataannya keduanya harus hidup sendiri. Harapan mendapatkan pengayoman dari paman mereka di Demak hanyalah mimpi di siang bolong. Mereka berdua telah kecewa. Tiba-tiba tawaran untuk mempererat kekeluargaan itu datang saat Ki Ageng dan Ki Kanigoro sudah terlalu tua. Di saat luka akibat rasa kecewa itu sudah berkarat dalam daging dan darah mereka. Terlambat, terlebih ketika usaha itu didasari pamrih agar kedua putra Pengging itu mengakui kekuasaan dari sang adik sepupu. Luka karena kecewa sudah merata ke seluruh urat nadi mereka. Kini malah ditambah dengan luka yang lebih dalam berupa penghinaan. Mereka harus tunduk di bawah kekuasaan sang adik sepupu. Ancaman hukuman yang akan diberikan Sultan kepada Ki Ageng Pengging jika membangkang ibarat taburan garam dan asam cuka di atas luka menganga yang tidak akan dapat disembuhkan. Dimas Pengging, kini yang memerintah telah berganti, yaitu Sultan Trenggono, yang tiada lain adalah adik sepupumu sendiri. Aku berharap Dimas menyadari hal ini, bahwa kalian sama-sama cucu mendiang Prabu Brawijaya. Ajaran Kanjeng Nabi Muhammad mengajak kita untuk mempererat tali silaturahmi, bukan malah memutuskannya, Dimas. Kang Mas, masalah ini sangat rumit dan sulit untuk aku mengungkapkannya, Kang Mas. Tolong,
Kang Mas hargailah keputusanku. Karena yang merasakannya adalah diriku sendiri, Kang Mas. Ki Tingkir kini mencoba menyelami diri Ki Ageng Pengging. Baiklah Dimas, aku tidak akan ikut campur tentang masalah yang Dimas hadapi, tentang hubungan Dimas dengan Sultan. Namun aku hanya berharap ada keputusan yang lebih bijaksana demi kebaikan bersama, kebaikan keluarga Dimas, dan juga kebaikan rakyat Pengging seluruhnya. Lihatlah kenyataan bahwa saat ini kekuasaan Demak sudah meliputi seluruh Jawa. Hampir tidak ada yang tidak mengakui kekuasaannya. Sementara di daerah pedalaman yang tidak begitu jauh dari ibu kota, ada secuil wilayah yang bernama Pengging yang mengaku diri mereka merdeka dan tidak sudi diperintah oleh Demak Bintoro. Bukankah ini aneh, Dimas? Coba Dimas mengalah sedikit saja. Apa susahnya pergi ke Demak barang sehari, sekedar bertatap muka dengan Sultan, berbasa-basi sebentar, lalu Dimas bisa pulang. Kalau masih sungkan melakukannya, aku akan mendampingi Dimas pergi ke sana. Bagaimana? Kalau masalah pergi ke Demak, itu sangat mudah, Kang Mas. Asalkan hati ini berkeinginan. Tetapi kenyataannya, sampai saat ini, hatiku juga belum mengizinkan raga ini untuk pergi ke sana, Kang Mas. Itu saja. Keinginan bisa diatur, Dimas. Kang Mas, kalau kita mengatur keinginan, sama saja kita menuruti hawa nafsu. Biarlah kita ikuti saja keinginan itu, tanpa perlu kita atur, Kang Mas. Karena itu adalah juga keinginan dari Gusti Allah. Ki Ageng Tingkir merenungkan kata-kata dari sahabatnya itu. Ia membenarkannya karena seperti itulah ajaran dari guru mereka, yaitu Syekh Siti Jenar. Adapun anggapan bahwa saya membangkang, itu terserah pada penilaian Dimas Sultan Trenggono. Yang jelas, saat ini saya hidup di bumi milik Gusti Allah, bukan milik Sultan Demak. Dia tidak berhak mengaku diri sebagai penguasa bumi ini. Semua orang di hadapan Gusti Pangeran sama saja, tidak boleh saling memaksa. Semua orang berhak menempati bumi ini. Saya tinggal di sini, mencari penghidupan sendiri dengan bertani dan berladang. Tidak pernah mengganggu siapapun, Kang Mas. Apalagi mengganggu Demak. Lalu apa urusannya Demak denganku? Ki Ageng Pengging teguh pendirian dengan tekadnya. Sejengkal pun ia tidak akan mundur dari niatnya untuk hidup menuruti hati. Karena dengan cara itu, ia akan merasa dirinya nyaman dan terhormat. Bahaya dan ancaman mati sekalipun tidak membuatnya gentar. Ia kini juga telah menantikan masa itu jika tiba. Malam itu, Ki Ageng Tingkir tinggal di Pengging. Ia akan tinggal di sana selama beberapa hari dalam upaya melunakkan hati sahabatnya tersebut. Ki Ageng Tingkir yang telah mulai sakit-sakitan karena telah uzur itu memang piawai dalam memainkan wayang beber. Ia akan unjuk kepulihan sekaligus akan menghibur masyarakat Pengging. Pada malam yang ditentukan, masyarakat telah berkumpul di halaman rumah Ki Ageng yang luas. Mereka hendak menyaksikan pentas wayang yang akan dimainkan oleh Ki Ageng Tingkir. Masyarakat Pengging telah terbiasa menikmati hiburan seperti itu. Namun kali ini mereka cukup antusias karena yang akan menjadi dalang adalah Ki Ageng Tingkir, seorang sesepuh yang kaya dengan cerita yang menarik. Desau angin pertanda hujan tidak menyurutkan minat para penonton untuk menyaksikan acara yang mereka tunggu-tunggu tersebut. Kepiawaian Ki Ageng Tingkir
ternyata sangat ampuh hingga menyihir mata dan telinga para penikmat yang berkerumun di sekeliling halaman luas tersebut, termasuk Nyai Ageng Pengging yang saat itu tengah hamil tua. Melewati tengah malam, perut Nyai Ageng terasa sakit, pertanda ia hendak melahirkan. Dukun bayi segera bertindak cepat dengan membawa Ki Ageng ke dalam kamar dan membantu proses kelahiran jabang bayinya. Tanpa hambatan yang berarti, bayi yang dinanti-nantikan itu telah lahir. Laki-laki, seperti halnya harapan dari Ki Ageng Pengging. Alhamdulillah. Terima kasih, Duh Gusti Allah. Engkau telah memenuhi janjimu, sebagaimana sasmito gaib yang telah hamba terima dulu. Semua yang hadir kini bersuka cita. Bahkan sampai pertunjukan wayang beber itu selesai, sebagian orang masih berkumpul di rumah Ki Ageng untuk ikut merayakan kebahagiaan itu. Dimas Pengging, aku turut berbahagia dengan kelahiran bayi laki-laki ini. Sungguh adalah sebuah anugerah yang luar biasa untukmu, Dimas. Terima kasih, Kang Mas. Bayi itu sangat tampan, kulitnya bersih bercahaya seperti Romo dan biungnya. Ki Tingkir kemudian mendekati Ki Ageng Pengging dan istrinya. Dimas, Nyimas, apakah kalian sudah memiliki nama untuk bayi kalian ini? Belum, Kang Mas. Aku punya usul. Bagaimana kalau bayi ini diberi nama Karebet? Sewaktu saya mendalang dan istrimu tengah berjuang untuk mengeluarkan bayi ini, aku banyak sekali mendengar bunyi krebet yang berasal dari kertas wayang yang terkena angin yang kencang. Tidak apa-apa, Kang Mas. Saya setuju saja. Harapan saya juga, Dimas, bayi ini nantinya dapat menjadi perekat antar keluarga besar. Dia menjadi raja besar dan menyatukan semua keluarga Tra Brawijaya. Seperti namanya, Karebet, yang dari kata Arab berasal dari karib. Ya, semoga begitu, Kang Mas. Bagaimana, Nyai? Saya setuju saja, Kang Mas, jawab Nyai Ageng. Kalau diperkenankan, berilah kesempatan untuk aku dan istriku ikut mengasuh anak ini. Kalian tahu sendiri, sampai saat ini kami belum pernah merasakan merawat seorang bayi. Anggaplah kita menapak tilas Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau juga diasuh oleh orang lain selama masih bayi. Berilah kami kesempatan beberapa pasar atau beberapa condro saja. Nanti akan kami kembalikan lagi ke Pengging. Tentu akan lebih menyenangkan bagi bayi ini ketika memiliki dua orang tua. Ki Ageng dan istrinya hanya tersenyum melihat Ki Ageng Tingkir. Rasa kasihan karena Ki Ageng Tingkir belum dikaruniai putra hingga saat ini telah membuat Ki Ageng rela anaknya tersebut diasuh olehnya meskipun hanya beberapa waktu saja. Tidak ada salahnya berbagi kebahagiaan dengan sahabatnya itu. Baik, Kang Mas. Tetapi agak nanti, setelah sepekan atau lebih, biar saya susui dulu dia sampai kuat. Baru Kang Mas Tingkir membawa bayi Karebet ini ke Tingkir. Ya, lebih lama juga tidak apa-apa, Nyai. Ki Ageng dan istrinya menepati janjinya. Mereka melepaskan putranya dibawa ke Tingkir, diasuh oleh sahabat tuanya tersebut. Betapa girang Nyi Gede Tingkir ketika mendapati bayi itu. Akhirnya kesampaian pula ia menggendong seorang bayi, walaupun di usia yang telah setengah baya. Ia perlakukan bayi itu dengan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri, memberi makanan terbaik dan memastikan bahwa ia sangat sehat saat hendak dipulangkan ke Pengging nantinya. 2 minggu sudah bayi Karebet berada di desa Tingkir.
Rasa rindu hendak bertemu buah hati membuat Ki Ageng Pengging berniat menengoknya. Ia berangkat bersama dengan 2 pengawalnya, sementara Nyai Ageng Pengging sendiri tidak bisa ikut karena kondisinya telah lemah setelah melahirkan. Di usianya yang telah mencapai kepala 4, tentu membutuhkan tenaga berlebih untuk melahirkan bayi. Dan kini ia harus membutuhkan waktu cukup lama untuk pemulihan kesehatannya. Rasa bahagia Ki Ageng Tingkir rupanya tidak kuasa menahan laju usia yang telah membuat badannya kian lemah. Ia tengah sakit saat Ki Ageng Pengging datang. Ia kemudian menemui sahabatnya itu sambil berbaring. "Kebetulan engkau datang, Dimas," kata Ki Ageng Tingkir saat tamunya itu telah duduk di sampingnya. "Tenang, Kang Mas. Jangan banyak bergerak. Nanti malah tambah sakit." "Dimas, aku tidak menolak datangnya sakit ini. Justru aku senang karena sakit ini akan menjadi tebusan bagiku untuk dapat menjumpai ajal dengan selamat." "Kang Mas, jangan bicara seperti itu. Tidak baik membicarakan mati." "Dimas, aku memang sudah merasakan dekatnya kematian itu. Nur Muhammad sudah tidak nampak lagi dalam pandanganku, Dimas. Sebutan Rasul sudah tidak ada lagi di kedua bibirku. Maksudnya Pramono juga sudah mulai berkurang. Terasa sesak mendesak ciptaku. Itu semua adalah pertanda bahwa ajalku sudah dekat, Dimas. Tolong antarkan aku menuju kedamaian, Dimas." Ki Ageng Pengging kemudian mendekati Ki Ageng Tingkir. Ia mendekapnya dan menempelkan bibir ke telinga Ki Ageng Tingkir. "Kang Mas, aku akan memberitahukan tentang tanda dekatnya mati yang sesungguhnya. Aku memiliki cara sendiri untuk mengetahui dekatnya kematian. Tetapi bukan dengan cara seperti yang Kang Mas katakan tadi. Tanda dekatnya kematian bagiku terletak pada warna unang dan aning. Coba saya lihat, Kang Mas." Ki Ageng Pengging segera menyentuh tengkuk Ki Ageng Tingkir bagian bawah di balik urat lehernya. Ia memejamkan mata, mengheningkan hatinya untuk memasuki alam ahadiyah. Dengan kekuatan uluhiyah, Ki Ageng Pengging mencoba memasuki wilayah takdir Ki Ageng Tingkir. "Benar, Kang Mas. Tampaknya benar apa yang Kang Mas katakan tadi. Kematian Kang Mas memang sudah dekat. Sudah masanya Kang Mas akan meninggalkan dunia ini, memasuki dunia baru untuk menuju kesempurnaan." "Benar, Dimas. Tolong bantulah Kang Masmu ini." Ki Ageng Pengging memanggil Nyai Gede Tingkir, menyuruhnya duduk di dekat mereka, lalu menceritakan bahwa ajal Ki Ageng Tingkir telah dekat. Ia meminta Nyai Ageng Tingkir untuk melantunkan doa dan zikir kepada Gusti Allah untuk memudahkan perjalanan suaminya. "Kang Mas, cobalah menghilangkan semua yang ada ini. Tariklah nafas dengan lantunan la ilaha illallah. Tidak ada apa-apa. Lalu keluarkan dengan lantunan illallah. Hanya Gusti Allah saja yang ada. Tidak ada yang lain selain Gusti Allah. Hilangkan diri Kang Mas. Masukilah Nur Muhammad. Nikmatilah dan masukilah kehampaan ahadiyah. Itulah unang dan aning. Bagaimana, Kang Mas?" Ki Tingkir kini mengangguk dengan terpejam. Ki Ageng Tingkir terus membisiki ajaran rahasia untuk menuju kematian.
Apakah Kang Mas masih menginginkan surga? Tidak, Dimas. Itu hanya kenikmatan badani. Kita orang mukmin sejati tidak berhenti di surga, tetapi lebih jauh lagi. Berarti Kang Mas nanti akan kembali pada Nur Muhammad. Tidak juga, Dimas. Lebih dari itu. Syukurlah Kang Mas sependapat dengan saya. Dunia akhirat kita sepaham. Sekarang jemputlah kenikmatan dan manfaat sejati itu, Kang Mas. Rasakanlah bersatu dengan uluhiyah, Kang Mas. Ki Ageng Pengging duduk di belakang Ki Ageng Tingkir, memegang badannya sambil terus berbisik dengan perlahan. Hingga pada saatnya nafas Ki Ageng Tingkir telah musnah. Bibirnya menyunggingkan senyum dengan mata yang terpejam. Ki Pengging kemudian mencium ubun-ubunnya, memastikan bahwa kakak seperguruannya itu telah meninggal dunia. Jasad yang lemah tidak bernyawa itu masih berada dalam pelukan Ki Ageng Pengging. Sementara Nyai Ageng Tingkir yang mengetahui kematian suaminya hanya bisa menangis dengan perlahan. Haru bercampur bahagia melihat keterangan suaminya dalam menjemput ajalnya. Semoga Kakang husnul khotimah, bisik Nyai Ageng Tingkir. Semoga saja, Nyai, jawab Ki Ageng Pengging. Jenazah Ki Ageng Tingkir kemudian dimakamkan di makam yang tidak jauh dari rumahnya dengan tata cara Islam. Setelah pemakaman, Nyai Ageng Tingkir mendekati Ki Ageng Pengging. Dimas, tolong jangan pulang dulu. Tinggallah di sini sampai 7 hari Kakang wafat. Baiklah, Nyai. Saya akan tinggal di sini sampai 7 hari. Ki Ageng Pengging kini telah memenuhi janjinya. 7 hari tinggal di desa Adipurwa. Saat hendak pulang, ada niat untuk membawa bayinya serta. Namun niat itu ia urungkan demi melihat kondisi Nyai Ageng Tingkir yang tengah bersedih. Ia tidak mau menambah kesedihannya. Lagi pula istrinya di Pengging juga masih terlalu lemah. Jadi biarlah bayi itu tetap berada di Tingkir dulu. Selama perjalanan pulang, Ki Ageng Pengging selalu teringat dengan sahabatnya yang baru saja pergi mendahuluinya. Aku akan menyusulmu, Kang Mas. Sebentar lagi insya Allah, gumam Ki Ageng Pengging. Semenjak itu, Ki Ageng semakin tekun melakukan sembahyang dan tafakur di ruang pribadinya. Hampir ia tidak pernah keluar dari ruangan itu selain untuk makan dan hajat mendesak lainnya. Setiap hari ia berpuasa melakukan tapa brata demi menyatukan diri dengan Yang Sukma, Gusti Allah yang telah mengasuhnya. Sementara itu di Istana Demak Bintoro, Sultan Bintoro mengadakan pertemuan dengan segenap mantrinya. Tidak ketinggalan pula Ki Patih Wonosalam yang juga hadir di situ. Sang Sultan memberikan isyarat kepada patihnya untuk mendekat karena ada sesuatu yang ingin ia katakan, sesuatu yang amat penting. Paman, batas waktu 3 tahun yang kita berikan kepada Ki Kebo Kenongo telah habis. Sampai sekarang, dia belum juga mau menghadap ke istana. Dia telah mengabaikan perintah dari sultannya. Dia telah membangkang, Paman. Bagaimana menurut Paman? Mohon ampun, Kanjeng. Memang benar bahwa Ki Ageng Pengging telah menyembelihkan perintah dari Kanjeng Sultan. 3 tahun hampir lewat dan dia telah mengabaikan perjanjian sesuai dengan kesepakatan terdahulu. Maka ia layak untuk dijatuhi hukuman, Kanjeng.